warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak, ibu-ibu yang kami hormati, majelis jamaah pengajian Ahad kedua Majelis Taklim Abdul Rahman Adi Mulyo Kebumen, yang kami hormati Ustadz Muhammad As'ad MPD, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita. Pada yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian Majelis Taklim Abdul Rahman Adi Mulyo Kebumen, dan tak lupa kepada Sahibul Bait Ibu Eni Indrayani beserta keluarga yang telah memberikan tempat dan segala ukur rampingnya sehingga kegiatan pengajian Ahad kedua ini, pengajian rutin dapat sudah berjalan sekitar 2 tahun 2 tahun mungkin apa 2 tahun. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mana kita telah diberi begitu banyak nikmatnya, nikmat sehat, nikmat sempat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita bisa berkumpul kembali di suasana pagi yang gerimis-gerimis niki. Mudah-mudahan semakin menambah keberkahan kita dalam beramal. Dalam hal ini kita berkumpul bersilaturahmi sambil menambah wawasan kita, menambah asupan rohani kita, dan mudah-mudahan menambah imanan kita semua. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua tergolong umatnya yang selalu istiqomah dalam menjalani setiap sunnah-sunnah beliau hatta yaumil akhir. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, pada kesempatan pengajian Ahad kedua ini insya Allah akan diberikan materi oleh beliau Ustadz Muhammad As'ad MPD dari Unimukung dan beliau mengajar sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Gombong. Tema yang akan dibawakan insya Allah menika membangun kesabaran dalam menghadapi ujian. Mudah-mudahan dalam suasana yang mungkin tahun-tahun ini tahun agak berat baru ada PPN 12% dan segala macamnya. Mudah-mudahan kita semakin sabar, nanti apalagi diberi pengetahuan oleh beliau Ustadz Muhammad As'ad MPD, mudah-mudahan semakin menambah keimanan kita, kesabaran kita dalam menghadapi setiap ujian. Tanpa panjang waktu untuk mempersingkat acara, karena ini udah jam 6:15, agak mulur sedikit atau nopo. Saya persilakan langsung saja kepada beliau Ustadz Muhammad As'ad untuk memberikan petuah atau nasihat-nasihatnya. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah,
الحمد لله رب العالمين بنعمة الإيمان والإسلام. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه القرآني الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. إلى آخر surah. Sadaqallahu al-azim wa ballaga rasuluhu an-nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat dan sama-sama kami hormati Ketua PCM Adi Mulyo beserta tim yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Kemudian ada PCA juga beserta timnya yang mohon maaf tidak bisa juga saya sebutkan satu persatu, serta hadirin wal hadirat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana kabarnya Bapak Ibu pagi hari ini? Saya doakan mudah-mudahan yang selalu rajin datang pengajian diberikan keteguhan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosanya diampuni, derajatnya diangkat, hutangnya dilunaskan. Kayaknya amin yang terakhir ini paling kencang, paling utama. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua adalah umat yang diakuinya dan insya Allah mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mengawali pertemuan kita di pagi hari ini, tadi sudah diberitahukan nama saya. Saya sebetulnya Bapak Ibu bukan asli orang Jawa, ya, tapi saya asli Solo, Sulawesi. Orang Sulawesi Selatan. Jadi mohon maaf, saya tidak bisa nanti kalau ada seumpamanya dalam bahasa atau dialek yang biasa sering terikut, ya mohon dimaafkan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemarin saya melihat sebuah postingan di sosial media yang menceritakan tentang ada seorang pemuda. Pemuda ini adalah seorang muslim yang taat
pekerjaannya itu adalah sebagai kurir, pengantar paket, ya. Ya. Biasanya katanya kalau ibu-ibu tidak perlu healing kemana-mana, yang penting paketnya jalan. Dia pengantar paket, ternyata suatu ketika dia difitnah, ditahanlah dia sama polisi. Ternyata diperiksa paketnya berisi barang yang tidak mestinya harus dijual, barang terlarang, ya. Akhirnya dengan barang bukti itu dibawalah dia ke pengadilan. Ketika diputuskan, ternyata dia dijatuhi hukuman penjara. Nah, ketika dia dijatuhi hukuman penjara, dia mulai merasa gelisah. Saya selama ini beribadah, kemudian taat, padahal di sekitarnya orang-orang non-muslim kebanyakan. Tetapi dia merasa dengan pukulan itu dia masih melakukan prasangka baik terhadap Allah. Ketika dia dijebloskan dalam penjara, masuklah dia dalam sel tahanan. Ya. Pas dia masuk dalam sel tahanan, ternyata tempat yang dia tempati adalah orang-orang yang dimana orang-orang itu penjahat, ada perampokan, pembunuhan, dan lain sebagainya. Orangnya sadis-sadis semua. Dan ternyata ketika dia berada di sana, namanya Yusuf, mulailah dilirik. Ternyata ada orang yang berbeda masuk dalam sel ini. Si Yusuf ini, karena dia Islam, dia hanya mempraktekkan apa yang diberikan, dicontohkan dalam Islam. Dalam selnya yang sempit, dia menggelar sajadah, kemudian dia sholat. Kemudian di dalam penjara itu, sel itu, ternyata di situ terbentuk juga geng-geng yang begitu besar yang memegang. Ada namanya Marco. Ternyata ketika si Yusuf ini diejek dan dibully, dikatakan kalau kamu tidak bisa kuat di dalam penjara ini, maka kamu akan tersingkirkan lama-kelamaan. Disingkirkan dia. Tetapi jawaban si Yusuf, ya, saya tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Karena saya berada di sini pun itu atas izin Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia dibully, dicaci, diintimidasi, tapi ternyata perilakunya tidak berubah. Dia masih saja terus berbuat baik. Perbuatan baiknya itu tidak pernah berkurang. Ketika ada di sel sebelah yang sakit, dia malah mengopeni, mengobatinya. Di mana ego orang-orang dalam penjara itu semuanya ingin berkuasa, tidak ada yang ingin menyelamatkan. Dan ternyata ketika itu orang-orang yang menjadi pemimpin geng-geng itu akhirnya mulai mendekat. Selama ini saya di sini, orang itu pada takut semua. Tapi ada kamu di sini, kok kamu tidak takut? Apa yang membuatmu berani? Dia mengatakan, yang membuat saya berani karena yang saya lakukan itu benar, dan yang saya kerjakan itu disaksikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan perkataannya dan perbuatan yang ditunjukkan, akhirnya singkat cerita, orang-orang yang berada di dalam sel itu semuanya memeluk Islam.
Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengambil kira-kira dari cerita ini, apa yang kita bisa petik? Ternyata kehidupan kita memang penuh dengan ujian. Kapan ujian itu berakhir, Bapak Ibu? Ketika mati pun nanti ditanya lagi. Anak yang dipondokkan, ketika dia sudah menghafal Quran, diuji. Kemudian setelah itu selesai lulus, dapatkan nilai rapor. Apakah sudah selesai? Tidak. Dia harus masuk perkuliahan. Di kuliah, apakah ujiannya sama ketika waktu sekolah? Tentu tidak, berbeda. Karena kenapa? Levelnya naik. Ya. Dia harus diuji skripsinya. Kalau dia rajin, tekun, belajar, rajin bimbingan, maka dia bisa lulus tepat waktu dan nilainya baik. Kemudian setelah itu, apakah dia selesai di situ? Tidak. Dia harus lanjut kuliah S2. Di pekerjaan pun juga. Dia akan mendapatkan ujian di pekerjaan. Ketika selesai kuliah, apakah sampai di situ? Tidak. Di kehidupan, ketika belum memiliki istri, akan diuji, diperdengarkan kapan menikah. Di sini kira-kira masih ada yang belum menikah? 2025 ini. Pas. Setelah menikah akan diuji lagi kapan punya anak. Ketika sudah memiliki anak, satu laki-laki, kapan ada perempuan. Akan ada ujian terus menerus. Makanya tadi di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salat wasta'inu bis-sabri was-salat innallaha ma'as-sabirin wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat wal anfus wath thamarat wa basyiris sabirin. Maka Allah akan menguji mereka sedikit dengan rasa takut. Dengan diujinya rasa takut, istri takut terhadap suaminya menikah lagi. Gara-gara takutnya itu sampai dia bisa kehilangan akal. Akan diuji takut. Wal anfus, diuji dari sisi jiwa, diuji dari sisi harta. Takut hartanya sedikit. Apakah takut ini bisa membuat orang itu menjadi kufur dan kafir? Bisa. Karena takutnya kehilangan harta, sehingga dia merubah sertifikat warisan seumpamanya. Ditanya di pengadilan, "Hai Bapak si Fulan, apakah engkau tidak tahu bahwa yang kamu lakukan ini adalah sebuah kesalahan?" Dia mengatakan, "Saya tahu Pak Hakim, itu salah. Tapi saya takut anak saya nanti." Dia takut akan paceklik.
Karena takut gagal panen, akhirnya mandiin sana sini, mandiin kucing, buang larung di laut dan sebagainya. Karena kenapa? Takut berlebihan. Dan itu adalah ujian yang diberikan oleh Allah. Dan Allah pun juga memberikan kuncinya untuk terbebas dari itu. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Berikan kabar gembira kepada orang yang sabar, bersabar. Coba kita lihat dalam sholat. Kita membaca surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan-jalan kebenaran, kebaikan. Saya minta maaf dulu Bapak Ibu, ini sampai jam berapa kira-kira? Jam 7. Jam 7 ya? Oh iya, masih ada 30 menit. Siapa tahu nanti saya kebablasan. Oh gitu. Di dalam salat itu kita membaca surah Al-Fatihah, minta petunjuk kepada Allah. Mana jalan yang baik, yang benar? Kira-kira jalan yang baik dan benar itu siapa yang punya jalan itu? Apakah sudah pernah ditunjukkan oleh Allah? Sudah. Melalui siapa? Melalui Rasulnya, melalui Nabinya, sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Dan kalau kita melihat sejarah mencatat kira-kira jalur Rasulullah SAW, apakah jalurnya mulus? Tentu tidak. Nabi ketika mendeklarasikan dirinya, sebelum itu dia dikenal sebagai Al-Amin, orang terpercaya. Dia berdiri di sebuah bukit, kemudian dia mengatakan, wahai pemuka-pemuka Quraisy, jika saya mengatakan di seberang lembah sana ada sekelompok yang ingin menyerang kita, apakah engkau percaya? Mereka mengatakan, kami percaya wahai Muhammad. Dan ketika Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya saya menyampaikan tiada Tuhan, tiada sesembahan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah engkau percaya? Maka dia mengatakan, kadzabta ya Rasulullah, engkau pendusta. Maka dicaplah dia sebagai orang pendusta, dicaplah dia sebagai seorang yang kehilangan akal. Muhammad itu adalah orang gila, yang dimana dulunya dikenal dirangkul. Ketika dia tidak bisa dirangkul, maka dia akan dipukul. Ketika dia tidak mempan dipukul, maka dia akan diasingkan. Rasulullah menghadapi itu. Kalau kita tanya sekarang, pertanyaan, umur kita sudah berapa? 30. Ada yang 30, ya. Ada yang 40. Ya. Katanya ketua PCM kita masih 25. Ya. Oh, 24,5. Berapa tahun yang lalu, Ustaz? Kalau kita melihat, apakah kita sudah pernah berdakwah dicaci maki? Apakah kita sudah pernah berdakwah sampai dilempari kotoran?
Baru saja datang pengajian di pagi hari, hujan rintik-rintik sedikit saja, sudah mengeluh, hujan, nggak bisa datang. Padahal kalau kita melihat, dia selalu mengatakan dalam sholatnya, ihdina siratal mustaqim. Minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru diberikan ujian sedikit, ya. Kemudian dia mengatakan, ya Allah, kok begini banget sih hidup? Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita melihat, ya, ujian yang didapatkan baginda Rasulullah SAW beserta sahabatnya, beliau diasingkan, dicaci maki, kemudian berdarah, jangankan dirinya, hartanya dikeluarkan semua. Istri Rasulullah termasuk adalah sahabiah yang terkaya, tapi sepeninggalnya ternyata tidak menyisahkan sedikit pun karena habis dalam berdakwah. Dan memang nanti ketika kita kembali, tidak ada yang akan kita dapatkan kecuali apa yang kita kerjakan, apa yang kita berikan di dunia. Karena memang tempat dunia, ya, sebagian daripada ulama-ulama kita mengatakan dunia ini sebagai sijinul mu'minin, ya, penjara bagi orang-orang yang beriman. Ya. Kalau kita melihat dalam sirah nabawiyah Isra wal Mi'raj, ya, Rasulullah SAW menerima salat itu, dia diperlihatkan sebuah jalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian bertanyalah dia, Rasulullah, kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, ini jalan apakah ini Jibril? Kalau saya melihat jalan ini, sesungguhnya jalan ini begitu terjal, jurang, batu, banyak kerikilnya. Tetapi ternyata sampainya di titik tujuan, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Rasulullah melihat surga, maka Rasulullah mengatakan, maka semua orang akan memasukinya. Tetapi ketika Rasulullah melihat jalannya, maka hanya orang-orang terpilihlah yang akan memasukinya. Kembali ke masa yang lebih lama lagi, Ibrahim juga pun demikian. Ujian yang didapatkan bertubi-tubi. Ujian terhadap kaumnya, ujian terhadap ayahnya Athar, ujian terhadap pemimpin yang dihadapi. Tapi apakah Nabi Ibrahim pernah menyerah? Tidak. Sampai Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api yang membara. Kalau kita melihat ayat yang terkenalnya, Allah mengatakan, Qul ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah engkau, bardan, dinginlah engkau api, wa salaman, dan selamatkan Ibrahim. Dalam berbagai mufassir mengatakan, kalau seandainya Allah tidak melanjutkan wa salaman ala Ibrahim, maka Nabi Ibrahim bisa mati kedinginan di dalam kobaran api tersebut. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita kembali bahwasanya dalam menghadapi kehidupan tentu banyak ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yakinlah, ujian yang diberikan Allah itu tidak akan pernah melampaui batas kemampuan kita. Kalau kita mendapatkan ujian itu, berarti Allah yakin bahwa kita mampu.
Apakah Allah tidak tahu hambanya itu beriman? Tahu bahwa kita beriman. Apakah Allah tidak tahu hambanya apa yang dikerjakan? Tahu. Ya. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala menguji hambanya? Allah ingin mempertegas, layakkah kita disebut dengan orang yang beriman? Apakah kita pantas mengucapkan di dalam salat kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Senantiasa kita mengatakan, saya ini orang beriman. Itu hanya pengakuan kita. Padahal nanti di yaumil akhir kelak, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada orang-orang nanti yang datang, dia mengatakan, ya Allah, kami ini adalah orang yang beriman kepadamu. Tapi ternyata Allah menolak keimanannya. Ditolak tuh. Ya. Sampai pernah ada Ustaz, saya heran Ustaz, tanya nih sama suami saya itu sepertinya imannya tinggi sekali Ustaz. Nah, kok tinggi sekali Bu? Iya. Kalau malam itu lampu saya sudah matikan Ustaz, tapi wajahnya bercahaya. Wajahnya bercahaya Ustaz. Kemudian saya bilang, itu sepertinya wajahnya bercahaya itu bukan karena cahaya keimanan, tapi cahaya HP-nya itu Ibu. Coba diperiksa. Jangan-jangan dia berselimut, kemudian WA-nya dibuka. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang salah satu pelajaran yang paling penting menghadapi kehidupan ini, menghadapi ujian ini, mendapatkan kesabaran ini, salah satunya yaitu menguatkan keimanan kepada Allah. Iman kepada Allah. Bahwa apa yang kita lakukan ini tidak akan sia-sia. Datangnya kita di pagi hari ini, hujan rintik-rintik, itu tidak sia-sia, disaksikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah ketika nanti di yaumil akhir, tidak ada lagi perlindungan. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Ketika semua orang itu, anak tidak memperhatikan orang tuanya, orang tua tidak peduli terhadap anaknya, istri tidak peduli kepada suaminya, suami tidak peduli lagi kepada istrinya di yaumil akhir kelak. Semuanya nafsi-nafsi, tidak ada yang menolong. Tapi ternyata kita pernah datang pengajian dengan hati ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, niat menuntut ilmu, mengamalkan. Maka itulah nanti yang akan menolong. Dan ini tidak akan mungkin ada kecuali adanya nilai keimanan, iman di dalam diri kita. Dalam surah Al-'Asr, wal 'asr innal insana lafi khusr. Kerugian, orang-orang akan mengalami rugi, ya. Kenapa dia rugi? Karena waktu yang terlewatkan begitu saja. Waktu hidup di dunia, dia rugi. Anak dalam perut ibunya 9 bulan 10 hari dalam medis. Kemudian setelah itu keluar, dia mengira dia berada terus dalam perut ibunya, ternyata dia menghadapi dunia. Ketika sampai di dunia baru dia menangis sejadi-jadinya. Apakah dia akan kembali ke dalam perut ibunya? Tidak mungkin.
Nah, itulah perumpamaan contoh kecil saja. Step kehidupan kita setelah di dunia akan menghadapi namanya alam akhirat, alam kubur pertama. Nah, ternyata di dunia ini Allah memberikan sebuah petunjuk, manual book Al-Quran, hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, dzalikal kitab la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Pertanyaannya, sebagai orang Islam, apakah kita sudah sering membaca Al-Quran, memaknai, mentadabburi, belajar membaca, kemudian setelah itu memaknai, kemudian setelah itu mentadabburi, mengamalkan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak merasa rugi? Illalladzina amanu. Orang yang beriman, imannya bagus. Alladzina amanu. Ya. Al-iman huwa tasdiqun bil qalbi wa iqraru bil lisan wa amalu bil arkan. Iman itu di dalam hati menerima kebenaran. Kemudian setelah itu ucapannya akan mendekatkan kepada Allah. Ketika dia bertemu dengan saudaranya, maka dalam pembicaraannya itu tidak hanya mendatangkan kebaikan saja, tapi ternyata ada kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari perbuatannya mendatangkan rahmat. Ya. Bukan rahmat ya Pak. Oh, rahmat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, orang yang tidak akan rugi, amal salih wa amilus salihan. Jadi pertama memang iman dulu, keimanan dulu. Perbaiki tauhid kita, perbaiki iman kita, kepercayaan kita. Kenapa kita setengah-setengah? Biasanya malas-malasan karena fondasi awalnya imannya itu kurang percaya. Rasulullah SAW ketika berdakwah, dakwahnya itu adalah dakwah tauhid pertama sebelum hijrah. Iman yang pertama. Ketika ditawarkan berjihad, ketika ditawarkan salat, ketika ditawarkan amalan-amalan lainnya, maka para sahabat mengatakan sami'na wa ata'na. Jangankan diriku, jangankan hartaku, diriku, keluargaku pun aku rela mengorbankannya. Kenapa bisa muncul itu? Karena ada nilai iman, percaya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu tadi. Kemudian watawasau bil haq. Sering-sering ya. Tidak semuanya harus jadi dai. Ya. Karena kita ini bagaikan sebuah tubuh. Ada sebagai telinga. Tugasnya apa? Mendengarkan. Tidak semuanya harus menjadi telinga. Coba kalau mulut kita menjadi telinga. Apa yang mau makan? Hidung kita. Ada yang menjadi telinga, ada yang menjadi mata, ada yang menjadi hidung, ada yang menjadi mulut. Tapi manusia bisa bergerak karena adanya itu semua. Ya. Maka daripada itu dakwah juga begitu. Ya.
Seumpamanya ada yang bisa menyediakan tempat. Ibu ini terima kasih banyak sudah menyiapkan tempat untuk berdakwah, dan insya Allah inilah nanti yang akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu punya apa? Punya rumah ya Allah, saya jadikan tempat dakwah. Itulah yang nanti akan didapatkan. Ada kenapa? Ada ini cerita Bapak Ibu, ya. Seorang pengusaha di Malaysia itu dia termasuk golongan kaya menengah ke atas, kaya sekali. Banyak toko-tokonya, sembako dan lain sebagainya. Kemudian dia memiliki beberapa karyawan. Ya. Tapi ternyata si pengusaha ini memiliki istri yang sangat pelit, bin medit. Pelit sekali istrinya. Ya. Ketika seumpamanya karyawannya gajian sudah lembur dan sebagainya, dihitung benar-benar, kemudian setelah itu ada kesalahan sedikit, ya tidak mau memberikan, tidak mau bersedekah, ya. Dan ternyata tidak berapa lama si ibu ini mengalami sakit yang sangat luar biasa. Ketika dia sakit, akhirnya meninggal. Ketika dia meninggal, si bapak mulai merasa kesepian sendiri. Kemudian setelah itu dia melihat karyawannya yang ternyata masih gadis, dipersuntinglah karyawannya itu. Karyawannya mengatakan, saya pikir dulu si ibu itu pelit dan menabung untuk uangnya, tapi ternyata uangnya itu ditabung untuk saya. Jadi jangan kira kita sudah memiliki segalanya ini. Oh, baru berapa menit saja sudah masuk ke liang lahat, maka orang-orang akan bergantian untuk mengambilnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi selama hidup, apa yang kita miliki, bagaimana kita mempergunakannya untuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehat muda, ya, pergunakan, perbanyak ibadah, amal jariah, berdakwah, aktif di PCM, ya. Tidak sia-sia kok, semuanya pasti akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekecil sarrah pun. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ternyata saya diperingatkan sama Pak Ekmari 1 menit lagi. Pada intinya, yaitu watawasau bil haq, watawasau bis sabar. Ya. Bagaimana kita intinya sabar, bersabar. Ya. Sabar berarti bukan diam, tapi sabar bagaimana melakukan sesuatu yang dimana itu melalui petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Kita melihat perjuangan sahabat menyampaikan dakwah Islam, yang meninggalkan tempatnya, bukan hanya di Makkah dan Madinah saja. Kalau kita lihat bersiar ke negara-negara lain, ternyata ada terdapat makam-makam para tabi'in, ya. Karena mereka bersabar, ya, sabar dalam ketaatan, taat, istiqamah, ya. Melakukan sesuatu istiqamah, sabar, ya. Kadang memang perlu, ya, dimana kita down, turun ke bawah, melihat kehidupan, ya. Tapi memang perlu kita menaikkan lagi, mendengarkan cerita-cerita inspirasi dakwah-dakwah Islami. Apalagi sekarang modern sekali, ada sosial media dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terakhir dalam sebuah ayat
innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Siapa di antara kalian yang dimana dia bersabar dan sabarnya tidak ada batasannya, ya, maka Allah akan memberikan keberkahan hidup di dunia, pahala bighairi hisab, tanpa ada batasannya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu saja yang saya sempat sampaikan dalam pengajian Ahad kedua kita di bulan Januari ini di tahun 2025 ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Banyak kekurangan dan kehilafan itu datangnya dari saya, dan kelebihannya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.